Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwanil kiram, a'azani wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan tentang bagian yang setelahnya, yaitu berkaitan tentang pembagian tauhid, jenis-jenis tauhid dan manfaat kita mempelajari tauhid ataupun bagian-bagian dari tauhid itu sendiri. Jenis-jenis tauhid, para ulama membagi jenis-jenis tauhid tentunya adalah dengan tatabbuk wastiqra, ya, dengan tatabbuk wastiqra, yaitu pengamatan mereka melalui hadis, melalui dalil dari Al-Quran ataupun hadis, dan ternyata kemudian mereka memberikan kesimpulan, oh ternyata tauhid itu membahas ini dan itu. Ada yang menyebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, ada yang mengatakan tauhid menjadi dua, yang mengatakan menjadi dua pun ada, karena dua hal yang kemudian jadikan satu sehingga terkumpul hanya dua. Intinya, apakah mereka ataupun para ulama ketika membagi tauhid itu tidak berdasarkan dalil? Tentunya berdasarkan dalil. Itu adalah hasil pengamatan mereka dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, bahasan ini adalah tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduh, ya, tentang varian jenis tauhid dan manfaat kita mempelajari jenis ataupun varian dari tauhid itu sendiri. Pertanyaan yang keenam, limadza arsalallahu rusulah? Kita bertanya, kenapa Allah mengutus para rasul? Apa tujuan Allah mengutus mereka? Apakah hanya untuk sesuatu yang sia-sia atau terselip di dalamnya makna yang begitu dalam? Ada tujuan yang besar yang Allah inginkan. Maka Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan arsalahum lidakwah ila ibadati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, itu para rasul, untuk tujuan yang mulia, yaitu lidakwah ila ibadati, yang mengajak manusia, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan inilah hakikat penciptaan manusia. Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah hanya kepadaku. Apakah hanya beribadah? Ya, kita mengetahui orang kafir Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW juga beribadah kepada Allah. Namun mereka juga mencampur adukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada Lata, Uzza dan yang lainnya. Banyak sembahan mereka. Akan tetapi ternyata datangnya Rasulullah SAW tidak membenarkan hal itu. Mereka tetap diperangi, mereka tetap didakwahi untuk hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi wa nafi syirki anhu, akan tapi juga menyingkirkan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesempurnaan tauhid adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak beribadah kepada yang lainnya, yang menafikan kesyirikan. Makanya makna dari la ilaha illallah artinya bukan tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah menyebutkan, Allah berfirman dari tentang hal tadi, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami, itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan kata kami, maka perlu diketahui bukan maknanya adalah Tuhan itu banyak, bukan. Akan tetapi ketika seorang mempelajari bahasa Arab, maka dia akan mengetahui makna kami, makna nahnu adalah memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-isyirak, keikutsertaan. Keikutsertaan. Ketika seorang mengatakan sedang berkumpul, kemudian ada satu orang mewakili, kemudian dia mengatakan kami sedang makan bersama, maka orang yang berkata ini isyirak, maka dia ikut serta dalam kegiatan makan bersama teman-temannya. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah ta'zim. Mu'azzim nafsah. Al-mu'azzimu nafsah. Makna yang kedua adalah pengakuan diri, dan inilah apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan kata kami, maka hakikatnya Allah sedang mengagungkan dirinya. Walaqad ba'atsa, dan kami telah mengutus, ya, kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Ani abudullah, apa tujuan diutusnya para rasul? Ani abudullah, agar umatnya, agar manusia beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu saja? Kemudian mereka boleh juga beribadah kepada yang lainnya? Tentunya tidak. Wajtanibut taghut, dan mereka harus meninggalkan
menjauhi taghut, ya, mereka harus menjauhi sejauh-jauhnya peribadahan kepada taghut. Apa makna taghut? Syekh Muhammad Jamil Zaini menyebutkan makna taghut adalah asyaitan da'i ila ibadati ghairillah. Namanya taghut itu adalah setan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan jin ataupun manusia. Mana yang lain disebutkan oleh para ulama, definisi dari taghut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, wa huwa radin, dan dia ridha dan dia ikhlas dan dia suka untuk diibadahi, maka itulah taghut. Maka para nabi, para malaikat, orang-orang saleh yang telah meninggal, ketika ada yang menyembah kepada mereka, ada orang-orang yang mengkultuskan mereka, itu tidak disebut taghut. Kenapa? Karena hakikatnya mereka karena mereka tidak ridha akan peribadatan kepada mereka, maka mereka tidak disebut sebagai taghut. Ya, mereka orang-orang saleh, para nabi dan para malaikat, itu tidak disebut taghut karena mereka hakikatnya mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan, wal anbiya'u ikhwah. Para nabi itu bersaudara. Maksudnya adalah syariat mereka, syariat yang dibawa oleh para nabi itu memang berbeda-beda. Kita mengetahui salatnya zaman Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW tentunya berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Jadi syariat adalah ibadahnya berbeda. Wa dinuhum wahid, akan tetapi pondasi agama mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Jadi asalnya sama, yaitu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menafikan kesyirikan. Akan tetapi para nabi memiliki syariat-syariat yang berbeda, dan datangnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Di sini muttafaqun alaih. Kemudian, ikhwani fillah, azan wa yakum jami'an. Lantas apa pembagian dari tauhid itu sendiri? Poin yang ketujuh, beliau mengatakan definisi ataupun bagian yang pertama dari tauhid adalah tauhid rububiyah. Maka beliau kemudian menjelaskan, ma huwa tauhidur rabb. Apa itu definisi tauhid rububiyah? Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Jamil Zainu, al-jawab tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima, yaitu mentauhidkan dirinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Kal khalqi, sebagaimana menciptakan. Ya. Penciptaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, mereka hakikatnya bukan menciptakan. Kita manusia, ketika misalnya ada kendaraan dan yang lainnya, hakikatnya kita bukan menciptakan, akan tapi kita mengolah sesuatu yang sudah ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan sesuatu yang belum ada. Inilah hakikat dari penciptaan, yaitu menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Adapun kita adalah mengolah sesuatu yang ada, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke dalam bentuk yang lain. Wa tadbir, dalam pengaturan, wa ghairihima, dan lain dari keduanya. Qala Allah Ta'ala, wa subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam. Ya, Rabb yang mengatur, yang merawat seluruh alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, anta rabbus samawati wal ardh. Engkau ya Allah adalah Rabb, pengatur seluruh langit dan seluruh bumi. Ya, Engkau yang mengatur langit dan bumi. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Tuhan itu ada banyak, maka kita akan mendapatkan ada perselisihan antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lainnya. Ya, ketika satu Tuhan mengatakan sekarang jadwalnya siang, Tuhan lain mengatakan tidak, lebih baik sekarang malam saja, hanya timbullah keributan. Secara logis maka kita akan berpikir demikian. Maka agama Islam adalah agama yang logis. Ya, Tuhan itu hanya satu, yang mengatur hanya satu. Ketika yang mengatur banyak, maka akan terjadi banyak perselisihan, akan banyak terjadi kekacauan. Di sini muttafaqun alaih. Kemudian setelahnya, bagian yang kedua dari tauhid adalah ma huwa tauhidul ilah, adalah pembahasan tentang tauhid uluhiyah.
Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Al-jawab wa ifraduhu bil ibadah. Maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segi ibadah. Berdoa seperti dalam berdoa. Ya, tidak boleh seorang memberikan doanya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ya, seorang ingin menginginkan anak, seorang ingin menginginkan rezeki dan yang lainnya, maka itu tidak boleh dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dimintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini ibadah. Dan ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabhi, demikian menyembelih. Tidak boleh seorang menyembelih untuk penghuni kuburan. Ya, seorang menyembelih untuk Nyeloro Kidul katanya, dan untuk acara-acara yang lain yang tidak diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Rasul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan washalli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah hanya untuk Allah, tujuan untuk Allah. Wa nadri atau wa nadri, dan bernadar pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah menyebutkan, wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Dia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW juga menyebutkan, falyakun awwalu ataupun falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Boleh juga kita mengatakan falyakun awwalu dengan menfathahkan. Kalau yang pertama adalah tadi dengan yang pertama adalah fathah, yang kedua dengan dhammah. Yang boleh dengan opsi dua-duanya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya, perintah kepada Mu'ad yang diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW menasihatkan dengan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Hendaknya dakwah yang pertama yang kau sampaikan kepada mereka, apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pentingnya dalam berdakwah, hendaknya memprioritaskan dakwah tauhid. Meskipun tidak harus satu isi kajian adalah tentang isinya tauhid, akan tapi hendaknya seorang menyisipkan butiran-butiran tauhid, butiran-butiran tauhid di dalam poin-poin kajiannya, poin-poin nasihatnya. Hada wallahu a'lam. Wa fi riwayat Bukhari, dan di riwayat Bukhari Rasulullah SAW menyebutkan ila yuwahidullah, sampai mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Itulah bahasan yang kedua, yaitu tentang definisi dari tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena tidak bermanfaat tauhid rububiyah tanpa adanya aplikasi dari tauhid uluhiyah. Kemudian ikhwanul kiram, a'azan wa yakum jami'an, melangkah pada poin yang berikutnya. Syekh Muhammad Jamil Zaid menyebutkan tentang bagian yang ketiga dari bagian tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Pertanyaan, bahwa tauhidus sifatillahi wa asma'i. Apa itu definisi dari tauhid sifat dan asma'nya? Al jawab wa isbatu ma wasafa Allah bihi nafsah fi kitabih. Yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan sendiri, apa yang Allah sebutkan pensifatannya bagi dirinya sendiri. Ya, jadi tidak boleh seorang ngarang-ngarang. Ya, tidak boleh seorang membuat-buat terhadap sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan pelajaran Indonesia. Ya, bukan pelajaran Indonesia yang boleh seorang untuk mengarang indah. Ketika seorang membahas tentang asma dan sifat Allah, maka dia harus bersumber dari fikih jami, bersumber dari Al-Quran. Apakah di Al-Quran disebutkan atau tidak? Aw wasafahu rasuluhu fi ahadithi sahihati 'ala al-haqiqah. Ataupun kalau kita tidak mendapatkan keterangan dari Al-Quran, maka harus kita datangkan penyebutan Rasulullah SAW ketika memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis yang sahihnya. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih ini menjadi dasar tauhid. Jadi hadis di dalam penyadaran tauhid harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Bila takwil, dan tidak boleh seorang mentakwil. Ketika sudah datang kebenaran dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis, maka tidak boleh dia mentakwil.
Misalnya istawa dengan istaulah. Ketika ditemukan kata istawa ala, kemudian seorang mentakwil dengan kata istawa, istaulah. Mana dalil tentang makna istawa dengan kata ala bermakna istaulah? Maka tidak akan didapati. Wala tafwidin, dan tidak boleh seorang menyerahkan, ya, menyerahkan maknanya. Kita mengetahui tentang misalnya makna wajah, kita mengetahui tentang makna wajah. Maka tidak boleh seorang menyerahkan makna, ya, tafwid di dalam makna. Akan tetapi hakikat, maka Allah yang mengetahui. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang yadullahi maghlulah, perkataan orang Yahudi menyebut tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang yang beriman harus meyakini Allah itu memiliki tangan, dan seorang mengetahui makna tangan. Akan tapi bagaimana hakikat dari tangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah yang mengetahui. Ya, tentunya Allah yang mengetahui. Wala tamtsil, tidak boleh seorang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Wala ta'til. Ya, dan tidak boleh seorang merubah-rubah dari makna tersebut. Kal istiwa, ya, seperti istiwa, ya, harus diyakini istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiwa adalah ala wartafa'at, di atas, wa nuzul, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala, wa liyat wa ghairihi, dan tangan Allah Subhanahu wa taala serta yang lainnya, mimma yalikum bikamali, tentunya sesuai dengan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Dan tentunya pendengaran serta penglihatan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Setelah Allah menyebutkan beda antara dirinya dengan makhluknya, maka Allah tetapkan dua sifat. Apa itu? As-sami wal basir. Dan tentunya sami dan basir ini berbeda dengan sami dan basirnya manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga menyebutkan, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Nah, bagaimana turunnya? Kita mengetahui hakikat dari turun, makna turun kita tahu. Ya, namanya turun itu kita tahu. Akan tetapi bagaimana hakikat turun Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita tidak boleh masuk ke dalam ranah tersebut. Kita tahu makna dari turun. Akan tetapi bagaimana kaifiyatun nuzulillah ila sama'id dunya? Fala na'rif. Ya, kita tidak mengetahui. Ya, yanzilu nuzulan yaliku bijalali. Allah itu benar-benar turun, tentunya dengan keutamaannya. Wala yushbihu ahadan min makhluqatihi, dan Allah Subhanahu wa taala ketika turun tidak menyerupai dengan salah satu dari makhluk-makhluknya. Hadallahu a'lam bissawab.